Selamat pagi, saya Muhammad Zaki Mukodas, mahasiswa Manajemen UGM 2019. Saya ingin bertanya, seberapa tinggi tingkat kepercayaan diri kamu ketika kamu berada dalam kelas bahasa Indonesia? Sejauh yang saya lihat, banyak dari siswa bahkan mahasiswa menyampingkan kelas yang satu ini. Padahal, nyatanya degradasi kemampuan bahasa Indonesia seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akhir-akhir ini. Saya juga pernah bertanya kepada salah satu dosen yang mengajar bahasa Indonesia di fakultas kita. Menurut penilaian beliau, kemampuan bahasa Indonesia bagi mahasiswa secara umum saat ini berada di skala 7 dari 10. Saya berpikir, bukankah kita harusnya bisa mendapatkan angka yang lebih tinggi dari itu, mengingat kita telah belajar bahasa Indonesia sejak sekolah dasar, berarti kurang lebih 12 tahun. Saya pernah mendengar dan mengerti berbagai alasan yang jadi pembenar untuk kasus kita kali ini. Namun saya juga punya alasan untuk menjawab alasan-alasan kamu. Jauh sebelum mempelajari bahasa Indonesia, sejatinya kemampuan berbahasa lebih fundamental untuk dikuasai oleh banyak orang. Saya menganalogikan kemampuan berbahasa seperti suatu wadah, di mana bahasa-bahasa, beragam bahasa adalah isinya. Kemampuan berbahasa ini berfungsi, wadah ini berfungsi untuk kamu agar bisa mengkomunikasikan, menyampaikan maksud dan tujuan dengan lebih tepat, dengan lebih efektif, dan lebih nyaman untuk didengar. Saya percaya tidak ada yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kecuali kita sendiri yang tidak bisa merangkaikannya. Oleh karena itu, kelas bahasa bisa kamu jadikan sebagai sarana untuk mempelajari cara berkomunikasi. Mulai dari merangkai kata, menyusun gaya, menempatkan tanda baca, menyimak konteks, atau mungkin sampai bagaimana cara kita berbicara. Sehingga komunikasi yang kita lakukan bisa terjadi dengan lebih efektif lagi. Bukankah kita hidup dalam komunitas yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi? Jadi, tidak mungkin kan kita mau untuk salah bicara lagi. Jika wadahmu sudah cukup cantik, sekarang saatnya kita isi. Pilihan bahasa akan terus beragam. Namun, kamu sudah cukup siap untuk mengisinya dengan apapun. Perbedaan tiap bahasa mungkin berada dalam kerangkanya. Namun, perbedaan kecil ini bisa kita analogikan seperti permainan putar susunan kata. Saya jadi mengerti mengapa banyak orang bisa menguasai banyak bahasa, terlepas dari kecerdasan bawaan mereka masing-masing tentunya. Perbedaan bahasa ini juga perlu menyoroti tentang perbedaan diksi, karena setiap kata merepresentasikan maknanya masing-masing. Jadi, tugas kita lah untuk memperluas, untuk menambah kosakata yang kita miliki agar kita bisa terus berbicara dengan kata yang tepat, kata yang lebih akurat, dan maknanya agar sampai dengan lebih tepat. Sampai saat ini, seharusnya kamu sudah cukup yakin bahwa bahasa Indonesia juga sejajar dengan bahasa-bahasa lainnya tentunya. Jika kamu masih merasa bahasa Indonesia memiliki batasan-batasan yang benar-benar membatasi kamu untuk bergerak, perlu diketahui bahwa bahasa juga memiliki banyak perkembangan. Hingga saat ini saja, bahasa Indonesia masih terus merumuskan kosakata baru agar bisa merepresentasikan makna-makna baru. Akhir-akhir ini contohnya, mungkin kamu sering mendengar kata-kata baru yang berhubungan dengan industri 4.0, seperti contohnya tetikus, warganet, atau mungkin daring, luring. Saya cukup yakin kamu sering mendengar itu. Namun tahukah kamu kalau sebenarnya Indonesia, bahasa Indonesia juga memiliki kosakata yang tidak kalah kerennya loh. Contohnya arunika, kanagara, tandiakala, swastamita, atau mungkin laduardi. Kata-kata itu sudah baku dan berada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya.
Sekarang kita beralih ke bahasa asing. Seorang filsuf Jerman bernama Ludwig von Wittgenstein pernah berkata, batas duniaku adalah batas bahasaku. Batas bahasaku adalah batas duniaku. Hal itu benar, karena sejauh mana kita bisa berbicara, sejauh mana bahasa kita bisa lebih beragam, sejauh itu pula dunia bisa kita capai. Itu berarti dunia kita masing-masing. Lebih dalam lagi, bahasa adalah kebudayaan, dan kebudayaan adalah bahasa. Ketika kita belajar bahasa, secara tidak langsung kita juga mempelajari nilai kebudayaan dari masing-masing negara. Bahasa yang berbeda tentu memiliki nilai kebudayaan yang berbeda, tergantung dari kebudayaan masing-masing negara tentunya. Hal ini berguna bagi kita untuk membuka wawasan dengan lebih luas dalam memandang dunia di era global. Dan terakhir, tahukah kamu bahwa setiap tanggal 30 September diperingati sebagai International Translation Day? Hari tersebut dimaksudkan sebagai kesempatan untuk menghargai karya para profesional bahasa yang berperan dalam memfasilitasi dialog, mempersatukan bangsa, dan berkontribusi bagi persatuan dunia.